Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada Ramadan tahun ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dengan bulan yang mulia ini. Walaupun mungkin di sini situasi Ramadan kita tahun ini jauh berbeda dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya. Di sini Ustazah mendoakan semoga antum semuanya, anak-anak Ustazah SDIT Azkiyah dan juga ayah bunda beserta anggota keluarga yang lainnya dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda negeri kita. Anak-anak Ustazah SDIT Azkiyah yang soleh dan soleha, terlebih dahulu izinkan Ustazah untuk menyapa anak-anak Ustazah dengan sapaan teman-teman, supaya terasa ya kedekatan kita. Walaupun sekarang Ustazah berada di rumah, sementara antum semuanya juga berada di rumah antum. Jadi biar serasa kita ini lagi belajar di sekolah. Itu yang mau Ustazah adik berikan kepada antum semuanya. Baik, so bagaimana teman-teman? Apakah diizinkan? Bagaimana? Oh, diizinkan. Terima kasih teman-teman Ustazah yang soleh dan soleha. Teman-teman, sebelum kita lanjut materi pesantren kita pada hari ini, Ustazah terlebih dahulu mau memperkenalkan diri, walaupun sebagian besar dari teman-teman sudah kenal dengan Ustazah. Pede kali ya Ustazah, tapi nggak apa-apa. Jadi itu modal kesuksesan kita. Yang nggak boleh itu terlalu pede. Teman-teman, nama Ustazah diberikan oleh orang tua Ade Suryani. Teman-teman boleh panggil Ustazah Ade atau Zah Ade. Tapi ingat, jangan dihilangkan Ustazahnya atau Zahnya ya. Kalau hilang berarti Ustazah jadi kecil dong dari antum, namanya Ade. Sehari-hari Ustazah berada di SDIT Azkiyah 3 Padang, tepatnya di Belanti, Jalan Belanti Raya nomor 4C. Sedikit promosi sekolah ya. Bukan, itu alamatnya. Teman-teman, hari ini Ustazah mau berbagi dengan teman-teman semuanya. Tentunya saja bukan berbagi sembako ya, tetapi Ustazah mau berbagi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman penasaran? Apa? Oh, penasaran tentunya ya. Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Oh, mau tahu banget. Ada tentara kepiting di balik batu. Mana cakepnya? Ulang lagi deh. Ada tentara kepiting di balik batu. Pasang mata dan kuping kalau begitu. Teman-teman, ilmu yang mau Ustazah berikan pada hari ini yaitunya akhlak kepada kedua orang tua. Teman-teman, tahu tidak siapa itu orang tua? Siapa? Oh iya, hebat. Adalah ayah dan bunda kita. Apakah ada pendapat lain lagi selain dari itu? Oh, ada? Apa itu? Oh iya, ada pendapat lain. Katanya guru, ustadz dan ustazah. Ya, betul juga teman-teman. Jadi orang tua kita itu adalah, kalau orang tua kita di rumah, yaitunya ayah dan bunda kita. Sementara kalau kita di sekolah, orang tua kita itu ialah ustadz dan ustazah. Hebat, Ustazah kasih tepuk ampuh untuk anak Ustazah yang sudah menjawab tadi. Tepuk ampuh. Ampuh suwo, ampuh kidah, santiang bana.
Teman-teman, sebelum kita bahas satu persatu tentang akhlak kita kepada orang tua kita, Ustazah mau melihatkan sesuatu kepada teman-teman. Coba saksikan yang berikut ini. Ini ada Ustazah pegang apa namanya nih? Whiteboard ya. Teman-teman, bisa dilihat Ustazah. Ini yang akan kita bahas hari ini. Pertama, di sini tentunya ada gambar ya. Ini siapa? Ini bukan Ustazah adik ya. Ini adalah gambaran dari orang tua kita. Nah, di sana juga ada 4 tangan. Kenapa 4 ya? Oh iya, 2 tangan bundanya, 2 tangan ayahnya. Nah, di tangan pertama dia bertanya, apa itu akhlak? Katanya, apa ya itu akhlak? Tenang teman-teman, nanti kita bahas. Yang kedua, dia bertanya, kenapa ya kita yang mana ya? Yang ini dulu. Kenapa ya kita harus menjaga akhlak kita kepada orang tua? Kenapa ya? Nah, ini dijelaskan di dalam surat Luqman dan juga hadis Baihaqi. Kemudian ada juga yang bertanya nih, nih katanya seperti apa tuh akhlak kita kepada orang tua? Tenang teman-teman, nanti ada cuplikan video. Nah, yang terakhir nih ditanyanya, kalau kita udah berbuat baik kepada kedua orang tua, apa ya kira-kira yang kita peroleh? Nah, ini kira-kira dia bertanya tentang hikmah. Oke, apakah teman-teman siap? Oke teman-teman, are you ready? Ready tentunya ya. Teman-teman, tadi ada ya yang menunjuk jari bundanya ya, jari mamanya. Apa itu akhlak? Teman-teman tahu nggak itu akhlak itu apa? Akhlak itu watak kita sayang, tabiat kita, perilaku kita, sikap kita kepada orang tua kita. Nah, ada yang bilang, Ustazah, kenapa ya sikap kita, perilaku kita ditentukan pula terhadap orang tua kita? Ya teman-teman, akhlak kita, perilaku kita itu terhadap orang tua kita itu semuanya sudah diatur oleh syariat Islam, tentunya di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Nah, sebagaimana tadi ada kan jarinya ayah ya, bukan jari, tangannya ayah ya yang menunjuk tadi. Katanya kenapa ya kita harus berakhlak yang baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu dia teman-teman. Ada tadi panahnya dibilangnya terdapat di dalam surat apa tadi? Ayo, siapa yang ingat? Surat apa? Oh iya, surat Luqman. Ayat berapa teman-teman? Iya, Luqman, hebat anak saya yang udah jawab. Surat Luqman ayat 14. Coba teman-teman ambil Al-Qurannya. Ini Ustazah sudah pegang Al-Quran. Teman-teman ambil juga Al-Qurannya. Kita baca sama-sama suratnya. Kita juga lihat artinya sama-sama. Benar apa enggak gitu. Nah, ya, silakan ambil Al-Qurannya. Anak Ustazah buka surat Luqman, surat ke-31 dan dilihat ayat ke-14. Coba teman-teman lihat di sini. Kita baca sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, Ustazah dekatkan, anak Ustazah bisa baca itu. Nampak teman-teman? Nih, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Apa yang artinya teman-teman? Nah, ini ada artinya, sudah dijelaskan apa katanya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ibunya, di sini ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah, kata Allah, tempat kembali. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, jelas ya, di sana dijelaskan betapa perjuangan mama kita
dalam membawa kita di dirinya ketika dia mengandung kita selama 9 bulan ya, dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah gitu. Kemudian kita sudah dilahirkan ke dunia dan dia juga merawat kita. Coba teman bayangkan ketika mama kita mengandung kita, mau bicara napasnya sesak gini dulu, mau bicara gitu dulu, mau berjalan pinggangnya sakit, dari duduk mau berdiri, Masya Allah luar biasa, sesak napasnya, jalannya susah, mau berdiri susah, mau duduk susah. Tetapi mama kita tidak pernah mengeluh sedikit pun dengan yang keadaan beliau seperti itu. Setelah kita lahir ke dunia, beliau juga melakukan perjuangan yang sangat dahsyat, pertarungan antara hidup dan mati. Sekitar kita lahir ke dunia, beliau juga merawat kita siang dan malam. Bahkan ada beliau yang tidak tidur demi merawat kita. Masya Allah ya teman-teman. Kadang-kadang teman, mama sedang asik makan, nikmatnya makanan ini, tiba-tiba terdengar suara spontan mama kita itu meninggalkan makanannya, langsung diambil kita, dilihat, ternyata ada sesuatu, padahal mama kita sedang makan, dibersihkan sama mama kita. Nanti udah tenang kita, mama kita makan lagi. Masya Allah luar biasa orang tua kita teman-teman ya. Itu mama kita. Ustazah, itu kan cuma mama kita, Ustazah. Tunggu, jangan bilang untuk mama saja. Di sana kan perintahnya kedua orang tua kita. Kalau ayah, teman-teman, ayah itu bekerja siang dan malam, membanting tulang, pergi pagi pulang petang, kadang lembur sampai malam. Nyampe di rumah dia lelah, tetapi dia masih mau mengerjakan pekerjaannya. Kadang beliau itu sudah lelah sampai di rumah, tetapi beliau masih tersenyum, masih mau bercanda dengan kita, masih mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan beliau masih memikirkan bagaimana kita ke depannya. Kadang teman-teman sudah waktunya tidur, ayah kita masih memikirkan bagaimana nasib kita ke depan, bagaimana anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti itu ayah kita. Lain perjuangan orang ibu kita, lain lagi perjuangan orang tua kita. Yang tentunya perjuangan kedua orang tua kita luar biasa, yang tidak bisa kita ganti dengan apapun, kecuali dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita sudah berbakti, tapi tetap juga yang jasa kedua orang tua kita itu tidak bisa kita balas, teman-teman. Makanya teman-teman, di dalam hadis tadi, hadis riwayat Baihaqi itu dijelaskan bahwa ridhonya Allah terletak di atas ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak di atas murkanya kepada orang tua. Kalau orang tua kita ridho, Allah juga ridho. Kalau orang tua kita udah murka, Allah juga murka. Makanya teman-teman, kalau teman-teman mau melihat senyumnya Allah, lihat aja senyumnya orang tua kita. Tapi teman-teman kalau melihat marahnya Allah, lihat marahnya. Makanya ridho Allah terletak di atas ridhonya orang tua. Makanya Allah terletak di murkanya Allah, di atas murkanya orang tua kita. Oke teman-teman, panjang lebar ya pembicaraan Ustazah ini. Namun Ustazah mau mengasih hadiah buat teman-teman Ustazah yang sudah memperhatikan Ustazah dari tadi, yaitunya seperti apa sih contoh akhlak yang baik itu terhadap kedua orang tua kita itu. Ini ada sedikit cuplikan video. Selamat menikmati. Check it out. Ayo jatuhkan. Ayo sedikit lagi. Ayo. Anak-anak, bantu ibu dulu ya sebentar. Oleh-oleh di mobil belum diturunkan.
Iya, Bu. Sebentar. Ibu butuh bantuan kalian sekarang. Ayo anak-anak, nenek sedang menunggu oleh-olehnya di belakang. Ibu sebentar lagi dong. Sedikit lagi nih. Doni? Iya, Bu. Biar kami bantu. Ayo, ambil jambunya kita teruskan nanti saja. Ayo, Pot. Iya deh, ayo. Iya, benar. Ayo. Padahal kan tadi tinggal sedikit lagi. Sebentar, biar ibu yang ambilkan. Kalian tinggal angkat saja ke belakang. Ini Fatih. Iya, Bu. Ibu, yang itu biar Laras yang bawa ya. Iya, boleh. Pada kompak lagi. Bikin kesal saja. Kan angkat oleh-olehnya bisa nanti saja. Sini, biar aku yang bawa. Ambil sendiri sana. Lepaskan, biar aku yang bawa. Gak mau, Aku yang bawa. Gak mau. Lepaskan. Aku saja, Bu. Doni, jangan begitu, tidak baik. Lepaskan. Gak mau. Ibu sih, yang dibela selalu saja Laras. Nih, ambil. Wah, Doni ngambek deh. Bagaimana nih? Sudah, biarkan saja dulu. Biar Doni merenungkan dulu masalahnya. Ayo, kita selesaikan dulu mengangkat oleh-olehnya. Kalian ke sana dulu. Doni, begini. Aku rasa ibu tidak benci sama kamu. Menurutku ibu marah karena ibu sayang sama Doni. Agar Doni terhindar dari dosa yang disebabkan perbuatan durhaka pada orang tua. Kan ada adab yang mesti kita jaga terhadap orang tua. Kau mau tahu tidak? Gimana? Ini dia. Halo, Maggie. Adab kepada orang tua. Mentaati orang tua dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Sudah sampai. Ingat Abdi, kalau sudah jam 5, kamu harus pulang ya. Teman-teman, maaf ya, aku pamit dulu. Ibuku menyuruh pulang kalau sudah jam 5. Permisi ya. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam. Merendahkan diri di hadapan orang tua, berbuat baik dan bertutur kata yang lembut, serta hindarilah berdebat dengan mereka. Meminta izin kepada mereka bila kita hendak pergi. Membantu ayah dan ibu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Janganlah mencaci, bahkan berkata atau kepada orang tua. Doakan dan mintakanlah ampun kepada Allah, terlebih bila mereka telah meninggal. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hormatilah sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Wah, ternyata aku yang salah ya. Kalau begitu, aku mau minta maaf deh sama ibu. Nah, begitu dong Doni. Itu baru namanya anak baik. Ayo Doni, biar kami temani. Ayo Doni ngomong. Ayo cepat. Ayo Doni ngomong. Laras, jangan begitu dong. Loh, Doni, kenapa? Doni mau minta maaf sama ibu. Doni sadar, seharusnya Doni tidak boleh berkata kasar dan tidak sopan pada ibu. Wah, bagus kalau Doni sudah sadar. Ibu juga sudah memaafkan Doni kok. Terima kasih ya, Bu. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah tahu jawabannya tentang yang ditanyakan tadi? Bagaimana? Sudah puas? Tentunya belum puas ya teman-teman. Nanti lain waktu kita akan kupas lebih dalam lagi tentang akhlak kepada kedua orang tua. Teman-teman,
Dari tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang apa itu akhlak, kenapa kita harus menjaga akhlak kepada kedua orang tua kita. Sudah dijelaskan juga tadi ya di dalam ayat Al-Quran, kemudian juga ada hadis Nabi. Nah, teman-teman juga sudah melihat cuplikan video tentang bagaimana akhlak kita kepada orang tua. Nah, teman-teman, nih ada bonusnya nih, kalau teman-teman sudah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, apa sih yang kita dapat setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Nah, tentunya kita berbuat baik itu dengan ikhlas ya teman-teman, bukan iming-iming apa-apa. Nah, itu namanya hikmah teman-teman. Ada hikmah kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Hikmahnya yang pertama, teman-teman tahu berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ibadah yang utama. Jadi kalau dia ibadah yang utama berarti pahalanya besar. Yang kedua, teman-teman, kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekerjaan kita tentunya pekerjaan yang positif ya, pekerjaan yang baik ya, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga teman-teman, bisa menghilangkan kesulitan yang sedang kita hadapi. Yang keempat, rezeki kita ditambah oleh Allah, rezeki kita diperluas oleh Allah, dan umur kita diperpanjang oleh Allah. Dan yang terakhir tentunya kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman. Teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat Ustazah Ade sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan janggal, Ustazah Ade mohon maaf. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah kasih sebuah pantun. Pesantren Ramadan di rumah aja, bersama ayah dan juga bunda. Kalau mau masuk surga, berbakti dulu kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.